Selamat datang di Fakri Fakta Misteri. Kali ini kami berada di TPU Kebun Nanas. Konon katanya di sini terdapat suara-suara yang meminta tolong dan jeritan kepanasan. Apakah cerita itu benar adanya? Tetap ikuti kami di Fakri Fakta Misteri. Fakri Fakta Misteri. Selamat datang di Fakri Fakta Misteri. Kali ini kita akan mengungkapkan fakta di balik misteri yang berada di TPU Kebun Nanas. Konon terdapat suara orang meminta tolong dan orang berteriak kepanasan di dalam liang lahat. Dan juga terdapat beberapa makhluk-makhluk tak kasat mata yang terlihat oleh sejumlah warga setempat. Makhluk apa sajakah mereka? Dan apakah makhluk-makhluk tersebut akan meresahkan warga sekitar? Jika Anda penasaran, ikuti terus jejak kami di Fakri Fakta Misteri. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan nama siapa Pak? Dengan Bapak Faisal. Dan Bapak Faisal. Ya. Di sini kami ingin nanya-nanya sedikit nih Pak. Bapak pernah ngalamin hal-hal yang berbau goib atau mistis itu Pak di area sini? Pernah. Itu waktu lama sekali sih. Saya pernah pulang jam 12 malam Jumat. Itu saya ngeliat kuntilanak diri di sebelah sana. Terus setelah lihat kuntilanak Bapak ada lihat apa gitu Pak? Ya udah itu doang. Langsung saya tinggalin. Oh saya tinggal. Iya. Terus ada pengalaman apa sih Pak? Pengalaman pernah jam setengah 5 pagi. Saya ngeliat ada anak kecil gini, agak pala agak botak itu. Itu ya nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin ya, makanya saya pikir anak tetangga atau anak siapa. Tapi pas saya nengok ke belakang lagi, tuh anak kecil itu udah nggak ada. Kakak saya juga ngeliat juga. Nah, belum lama juga saya dengar juga sih dari keponakan dia lagi pada begadang. Nah itu dia ngeliat kuntilanak di sana terbang. Sering banget Pak di sini, kadang banyak juga yang pada cerita. Kadang di dekat pos tempat begadang anak-anak tuh. Itu dia teman, masih saudara sih, dia lagi main HP. Nah itu saudara saya lagi gosok batu. Nah itu dia ada orang dari makam Cina lewatin dia aja begitu, kayak setengah lingkaran gitu. Itu apa wujudnya Pak? Orang biasa, orang kayak udah pikir orang lewat. Dia keluar dari kuburan, keluar jalan begini, dia masuk lagi ke kuburan Cina. Tapi pas dia liang lahatnya gitu Pak? enggak masuk ke makam begini aja biasa. Oh iya. Nah, itu dia ngeliat, dia pikir orang, tapi kok mukanya berdarah-darah. Langsung tuh nggak bergerak orang itu. Mukanya berdarah-darah gitu? Iya. Sampai tetangga saya itu nggak bisa bergerak tangannya. Iya pasti juga takut lah. Banyak sih yang pada nemuin kayak model orang sekilas gitu. Terus sama ini Pak, katanya di sini kami dengar suka ada orang yang minta tolong gitu di area kuburan ini, sama bilang kepanasan itu bener apa enggak? Oh kalau itu kayaknya saya belum pernah dengar sih. Tapi yang saya pernah dengar tuh orang yang sering ditemuin aja. Oh malah Ditemuin kuntilanak, ditampakin iya tampaknya kuntilanak, pocong gitu. Kayak model saya aja gitu, dilihatin kuntilanak. lebih serem ya ditampakin Iya. cuma didengerin doang. Tapi kalau orang di sini kan udah biasa, namanya di dekat makam Islam, makam Cina udah biasa. Oh, lebih. Tapi kalau yang nggak biasa sih takut. Cuman yang the best yang terbaik itu yang diliatin kuntilanak yang beneran Iya. Itu Benar-benar saya aja sampai naik motor sampai ngebut itu saya tuh. Nah sampai saya lihat ke atas spion kanan kiri, takutnya kan dia iya, duduk di ikut, belakang. gitu. Nah itu dia. Tapi alhamdulillahnya Tapi alhamdulillah di rumah enggak. coba mungkin itu aja Pak yang ingin kami tanyakan. Iya. Wasih Pak, selamat malam. Malam. Selamat malam Mas. Malam Pak, Dengan namanya siapa ya Mas ya? saya Ahmad. Saya mau nanya sedikit nih Mas. Di daerah sini tuh Mas pernah punya
pengalaman yang berbau mistis-mistis gitu nih? Wah, banyak kalau buat masalah mistis di daerah sini mah. Nah iya, itu ceritain seingatnya Mas aja deh. Ya waktu itu sih emang teman-teman saya emang lagi pada nongkrong, ya kan, nggak sengaja emang lagi anak-anak juga lagi pada nongkrong biasa. Pertama-tama sih teman saya yang perempuan dengar orang nangis di pojok, itu ya kita nggak hiraukan lah, itu mah udah biasa aja, udah biasa ya kan. Nah kita pindah ke sana juga pernah juga pas malam berikutnya itu benar-benar kita digangguin juga. Bahkan ya mungkin dari bau, dari pertama bau melati, bau bangke, ya banyak lah macam-macamnya gitu kan. Sampai pernah ditongolin, teman saya ya sempat pernah ditongolin tuh kuntilanak sempat terbang dari arah kampus ke arah kuburan. Terbang tuh. Iya. Itu ya kayak bebek terbang aja sih. Gimana sih bunyi sayapnya tuh ngeplek gitu. Itu beneran apa maksudnya nggak tembus pandang gitu kuntilanaknya apa? Tembus pandang, tapi dia emang berbentuk asap kan. Kalau yang kayak gitu kan dia berbentuknya asap, iya. jelmaan. Makanya ya, yang kayak gitu mah mungkin kita ngelihat cuma berapa orang aja yang bisa lihat. Yang lainnya mungkin nggak bisa kita ngelihat kayak gitu. Cuman mungkin aromanya aja. Iya. Sering, makanya kalau di sini mah ya kalau misalkan nggak ada kita anak muda, mungkin anak-anak kampus yang lain juga pada ngeri mungkin lewat sini. Iya. Terus ada apa lagi Mas? Ya itu sempat waktu itu juga kita lagi beli gorengan, itu ditongolin pocong. Pocong. Tapi cuma kuncupnya doang, palanya aja. Ya kan, emang bener aromanya itu awal-awalnya bau bangke banget. Bangke tikus, bangke hewan itu lebih baunya daripada pocong. Tapi pocongnya itu ngeliatin mukanya? Enggak, yang namanya alam gaib yang kayak gitu kan, itu nggak pernah namanya yang mungkin ke mukanya, mungkin ngebelakangin dia yang sering. Cuman jelas banget itu pocong. Jelas. Terus saya mau nanya lagi nih, katanya di sini pernah apa ya, di orang-orang tuh bilang sering denger orang minta tolong sama kepanasan, itu bener nggak? Itu dulu, sekarang sih udah enggak. Mungkin dulu emang iya di kuburan Islam di seberang. Oh, di seberang. Iya, itu emang di seberang juga sering namanya orang kepanasan. Habis gitu kita ngelihat kuburan terang sendirinya gitu kan. Itu emang ya cuma Allah yang inilah yang tahu lah gitu kan. Itu beneran Emang bener-bener ada. Emang sempat kita pernah samperin tuh kuburan yang terang, emang bener-bener wangi. berarti bener ya Mas ya, yang dibilang sama masyarakat di sekitar sini kalau Iya, memang iya. adanya suara-suara kayak gitu. Ya mungkin warga sini mah dapat mitos-mitos kayak gitu ya udah dimaklumin lah. Iya, karena udah di sini udah lingkungannya kuburan semua gitu kan, dikelilingin kuburan. Jadi mungkin udah biasa. Udah biasa. Terus sama Mas sendiri gitu rasanya kalau kan udah pernah ditampakin hal-hal kayak gituan. Iya. Nah itu perasaannya gimana? Ya satu sih ya mungkin dibilang takut, pengen lari ya pengen lari. Ya tapi mau diapain lagi? Kalau ketemu yang kayak gitu ya mungkin cuma sesaat doang. Yang kayak gitu nggak mungkin bisa lama. Oh iya. Yang kayak gitu cuma sesaat doang. Mungkin ya paling lama ya 5 menit 10 menit lah. Dia ada di situ ya kita minder sedikit, balik lagi ke situ udah nggak bakal ada. Cuman pas waktu pertama kali kita ngeliat pasti adalah rasa gemetar. Wah, gemeter mah udah pasti, udah pengen lari. Tapi itu malah jadiin kita berani. Ya, makanya kalau buat masalah di sini mah ya kalau buat begal mah udah biasa lah, apalagi yang kayak ginian gitu kan. Nah, iya bener. Ya paling itu aja sih Mas yang pengen saya tanyain. Makasih Mas. Oke, ya sama-sama. Selamat Oke. malam. Selamat malam, Pak. Ini si Reja nih beli minum dulu aja deh. Ya, Kenapa nih? Beli minum aja dulu deh. Ini Nggak enak. Soal dari tadi juga udah nggak enak dia. cut nggak bang? Diket nggak? Hah? Diket. Udah lah berhenti aja mendingan. Enggak, maksudnya udahan dulu aja. Iya, Kalau udah. misalkan belum. Kalau lu udah nggak kuat udah skip aja. Oke. Closing udah closing. Closing tadi closing benar. Tapi nggak apa-apa kalau sih sendiri kayak gitu. Maksud gue yang penting si Rejanya dulu. Kalau misalkan dia nggak. Jangan emang kuat kalau mau lanjut. Kayak Iya, gue sih
nggak tahu kayak Tapi kayak nggak bisa dipaksain gitu dah. Beler banget mukanya. Iya. Dia tadi nih minum air putih apa maksudnya? Kagak ada minum-minum, kagak ada apa. nggak Bawa ada, motor juga kan. Lu sekarang pusing banget ya? kayak berat gitu pundak juga. Apa balik aja kali ya? Ya balik lah. Udah dikat aja deh, ikat deh, dikat aja deh. Udah ini Reja dulu. Udah dikat aja ya, teman-teman dikat aja. Ya, selamat malam Petis. Sayang sekali kita tidak dapat melanjutkan lagi sesi wawancara dengan salah satu narasumber dikarenakan karena salah satu reporter kami mengalami penurunan kesehatan. Mungkin sampai sini saja episode Fakri pada malam ini. Jika Anda masih penasaran dengan Fakri, saksikan terus Fakri, Fakta Misteri.